Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita update seputar Persib Bandung. Siapa yang tidak kenal dengan mantan pemain Persib Bandung, Atep? Pria berusia 36 tahun ini menjadi pesepak bola tersukses di skuad Maung Bandung. Atep pernah mengukir sejarah bersama Persib dengan menyabet gelar juara Indonesia Super League, ISL, 2014 dan Piala Presiden 2015. Berkat pencapaiannya itu, Bobotoh semakin jatuh cinta dan memberikan julukan, Lord Atep. Pemain kelahiran Cianjur, tanggal 5 Juni tahun 1985 ini memperkuat Persib selama 10 musim. Kebersamaan Atep dengan Persib akhirnya berakhir pada kompetisi Liga 1 2019. Namun di balik kesuksesannya, Atep ternyata punya cerita menarik tentang masa kecilnya. Dia mengaku sering menghabiskan waktu dengan bermain sepak bola di depan rumahnya. Kebetulan depan rumah saya itu ada lapangan, jadi keseharian saya itu dihabiskan di lapangan. Setelah pulang sekolah main layangan terus sore main sepak bola lawan kampung sebelah, kata Atep dalam channel YouTube Tiento Indonesia. Setelah beranjak dewasa, Atep diberikan sepatu oleh sang ayah. Sebagai pemain kampung pada umumnya Atep sebelumnya lebih sering bermain sepak bola tanpa alas kaki. Sekitar 13 tahun saya mulai pakai sepatu karena ada pertandingan antar RT 17 Agustusan. Kita sering menang terus waktu itu, saya posisi striker walaupun badan kecil tapi punya kecepatan, paparnya. Atep pun masih ingat sepatu pertama yang dia gunakan. Ex-pemain Persija Jakarta ini mendapat sepatu tersebut dari sang ayah yang membelinya dengan harga Rp15.000. Harganya Rp15.000. Waktu itu saya minder karena dulu gabung sama teman-teman di kampung itu kan wah, pakai sepatu, karena kebanyakan tanpa sepatu, tuturnya. Seiringnya waktu, Atep mulai serius menggeluti si kulit bundar. Terlebih, keinginannya itu menjadi pemain sepak bola mendapat dukungan penuh dari keluarga. Asep Dayat. Pada satu waktu, Atep dikagetkan dengan kabar Persib Bandung akan bertanding di kampung halamannya. Kabar tersebut membuat masyarakat Cianjur antusias. Ada pertandingan Persib lawan kampung sebelah dan waktu itu ramai banget. Pasang spanduk di mana-mana karena dulu gak ada sosial media seperti sekarang. Promosinya juga pakai toa, jadi ramailah, katanya. Atep bahkan sempat ingin dipanggil Asep Dayat, mantan pemain Persib era 90-an. Alasannya, karena Asep Dayat punya posisi yang sama dengan Atep sebagai penyerang. Waktu itu di spanduk saya lihat ada Asep Dayat. Jadi waktu itu saya ingin panggil Asep Dayat karena striker, saya akhirnya dipanggil Asep Dayat sama teman-teman kenangnya. Saya nonton Timnas Indonesia, karena saya striker saya lihat ada Kurniawan, bagus kan mainnya dan saya juga ingin dipanggil Kurniawan saat itu. Iya Kurniawan idola lah, paparnya. Christian Gonzalez, striker gila yang pernah dimiliki Maung Bandung. Konsistensi ketajamannya dalam mencetak gol, membuat semua orang tak meragukan seorang Christian Gonzalez di lini depan sebuah tim. Mendapat julukan El Loco yang bermakna si gila itu pun merujuk pada beringasnya Christian Gonzalez di depan gawang lawan. Hal itu pernah dirasakan Persib Maung Bandung ketika memboyong Christian Gonzalez dari Persik Kediri tahun 2009. Pemain asal Uruguay yang akhirnya dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia ini merupakan pemain dengan rekor paling banyak memenangkan gelar top scorer di Liga Indonesia, yakni sebanyak 4 kali. Bersama Persib, ketajaman El Loco pun terbukti. Setelah sukses dengan 14 gol di musim pertamanya, Gonzalez mencetak 18 gol pada musim keduanya bersama Pangeran Biru. Sedangkan di musim terakhirnya, 2010-2011, ia menyumbang 8 gol. Dari 3 musim kiprahnya di Bandung, El Loco mengemas total 40 gol yang sekaligus menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua sepanjang sejarah Persib sejak era Liga Indonesia. Raihan itu hanya kalah 1 gol dari Sutiono Lamso, striker lokal andalan Persib di awal-awal bergulirnya Liga Indonesia. Hebatnya, El Loco yang saat ini sudah berusia 45 tahun masih sanggup bermain secara profesional di Divisi 2 bersama klub milik artis Raffi Ahmad, RANS Cilegon. Saat ditanya mengenai rencana gantung sepatu, Gonzalez belum memikirkannya dan bertekad akan terus bermain jika diberikan kesempatan. Semua tergantung Allah. Jujur saya belum tahu kapan akan pensiun. Saat ini saya belum pensiun, kata El Loco kepada kanal YouTube LIBTY.
Selama saya diberikan kesempatan, kuat dan fisik masih bisa, ya kenapa tidak untuk lanjut, ujarnya. Sesosok pria bertubuh jangkung turun dari sebuah mobil mewah di pelataran Geraha Persib, Jalan Sulanjana. Dia adalah Carlton Cole, pemain kaliber Eropa, mantan penyerang klub besar Liga Inggris, Chelsea dan West Ham United. Kehadiran Cole di Bandung, mengguncang jagat sepak bola tanah air. Sebab, kehadiran Cole hanya terpaut sekitar 2 pekan sejak kedatangan mega bintang Persib, Michael Essien. Kehadiran keduanya seolah menjadi pembuka jalan para pemain berlabel marquee player bertualang di Liga Indonesia. Dalam proses transfer Cole, Persib dikabarkan harus membayar mahar sekitar 5 miliar rupiah. Para petinggi klub pun semeringah dengan hadirnya. Kedatangan Cole bukan sekadar menambah amunisi baru bagi skuad Persib. Namun, ada perhitungan keuntungan finansial yang bisa mengatrol neraca keuangan Maung Bandung. Saya butuh tantangan baru. Saya tidak mau bermain lagi di Liga Inggris. Saat Essien bergabung ke sini, saya mulai tertarik datang ke Indonesia. Begitu kalimat pertama yang dilontarkan Cole saat diperkenalkan klub kepada media di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Bandung, Kamis tanggal 30 Maret tahun 2017 lalu. Namun, siapa sangka, euforia kehadiran Cole tak bertahan lama. Kurang dari 5 bulan sejak kedatangannya, angin pujian berubah menjadi badai kritik. Cercaan tak hanya datang dari supporter, tetapi juga dari internal tim sendiri. Hal itu karena performa Cole yang tak memberikan perubahan signifikan bagi tim. Sejak didatangkan Persib, Cole hanya mencicipi 5 laga, 2 diantaranya menjadi starter. Ironisnya, Cole tak pernah menyumbang 1 gol pun. Kondisi itu kian pelik lantaran performa Persib kian anjlok. Cole pun menjadi salah satu target amarah supporter. Supporter mayoritas menilai pembelian Cole terkesan mubazir. Penyebab menurunnya performa Cole tak lain persoalan cedera lutut yang membekapnya. Kondisi itu membuat peluang bermainnya kian menipis. Namun, ia sempat mengklarifikasi soal kondisi fisiknya. Anda lihat saya berlatih tiap hari, tetapi yang saya butuhkan adalah pertandingan, menit bermain. Saya belum dapat kesempatan main 90 menit, hanya 15-25 menit, sampai pekan ke-8 ini. Jadi, bagaimana Anda bilang saya tidak fit karena saya tidak akan fit selama saya tidak bermain di pertandingan, ucap Cole kepada wartawan pada tanggal 2 Juni tahun 2017 lalu. Berlatih dan bertanding adalah 2 hal yang berbeda, jadi energi yang Anda miliki tidak akan sama dengan energi saat di dalam pertandingan, kata Cole memberi pembelaan. Polemik Cole kian meruncing pada penghujung putaran pertama Liga 1. Pada saat nasibnya digantung Persib, ia terlibat perang argumen dengan manajer Persib, Umu Muhtar. Situasi itu dipicu kejengahan jajaran manajemen terhadap perkembangan Cole yang tak kunjung membaik. Dalam sejumlah kesempatan, Umu Muhtar melontarkan pemutusan kerjasama dengan Cole sebelum ada keputusan resmi dari manajemen. Bersama Persib Bandung, Tantan bisa menggenggam trofi juara Indonesia Super League, ISL, musim 2013-2014. Sukses yang merupakan buah penantian dan kerja kerasnya bersama sejumlah klub di tanah air, termasuk dengan tampil di Liga Primer Indonesia, kompetisi yang menjadi saingan ISL, saat membela Batavia Union pada 2011 hingga 2012. Ketika memperkuat kontestan LPI yang bermarkas di Jakarta Utara itu, Tantan sempat mendapat kontrak besar, yakni 700 juta rupiah dalam 1 musim. Pada akhirnya saya hanya mendapatkan setengahnya karena kompetisi LPI hanya berjalan setengah musim, kenang Tantan dalam kanal YouTube Republik Bobotoh. Sebelum membela Batavia Union, Tantan mengawali karir profesionalnya di Persilat Lampung Tengah saat usianya masih 18 tahun. Bersama klub itu, ia mendapatkan gaji 1 juta rupiah setiap bulan. Namun, ia tak kuasa menolak permintaan Persikap Bandung untuk bergabung jelang musim 2002. Padahal di Persikap, ia hanya mendapatkan gaji Rp500.000 per bulan. Selain alasan ingin lebih dekat dengan keluarga, sosok Lukas Tumbuan, pelatih Persikap, menjadi pertimbangan tersendiri buat Tantan. Bagi saya, Om Lukas adalah idola dan panutan. Selain detail untuk program latihan, Om Lukas adalah pelatih yang kerap memperhatikan perkembangan individu pemain, ungkapnya. Tantan merujuk pengalamannya ketika pada suatu momen Lukas memintanya untuk menemuinya secara khusus di luar latihan reguler yang biasa dilakukan pada sore hari. Tantan pun datang pada pagi hari, waktu yang telah ditentukan.
Om Lukas memuji saya sebagai pemain yang memiliki kecepatan, kuat, dan memiliki kemauan yang besar. Tapi, saya dinilai tidak punya kelenturan yang baik, ujar Tantan. Tantan mendapatkan sentuhan khusus dari Lukas. Latihan itu sebenarnya hal yang dasar, seperti passing dan dribbling. Itu saya lakukan berulang-ulang, dan ternyata dampaknya besar, ujar Tantan yang belakangan mendapatkan julukan si Bison oleh supporter Persikap. Selepas dari Persikap, Tantan mengaku tetap menjalin hubungan dengan Lukas yang membawa tim Jawa Barat meraih medali emas cabang sepak bola di PON 2016. Malah pada 2018, keduanya sempat bekerja sama di Bandung United yang berkompetisi di Liga 2. Saat itu, Tantan menjadi asisten Lukas yang menjadi pelatih kepala. Komunikasi saya tetap intensif dengan Om Lukas. Apalagi saya sudah menjadi pelatih, ujar Tantan yang kini menganani tim U15 di Akademi Persib. Bersama Persib Bandung, Tantan juga mendapatkan pengalaman berharga bisa satu tim dengan Michael Essien, gelandang asal Ghana yang pernah membela klub besar Eropa, seperti Chelsea, Real Madrid, dan AC Milan. Saya sangat respek dengan sikap yang diperlihatkan Essien selama di Persib. Meski berstatus pemain level dunia, ia tetap berbaur dengan pemain lain dan tidak sombong, ujar Tantan. Menurut Tantan, Essien malah lebih dulu menyapa rekan-rekannya dan kerap melontarkan lelucon humor yang membuat suasana menjadi cair. Ketika Tantan didera cedera lutut, Essien juga kerap memotivasinya dengan menceritakan pengalamannya. Hanya komunikasi kami tidak terlalu sering karena kendala bahasa, terang Tantan. Selain Michael Essien, Tantan menunjuk Ahmad Jufriyanto dan Jajang Sukmara sebagai sobat kentalnya selama berseragam Persib. Kalau Persib menjalani laga tandang, saya biasanya sekamar dengan Jupe. Sementara Jasuk adalah pribadi yang periang dan jarang marah meski diledek, ujar Tantan.